Tamparan itu mendarat keras di pipiku, tepat di depan meja tamu undangan keluarga jauh. Suara pelototan ibu mertua memecah musik latar resepsi. Kamu cuma numpang hidup di keluarga ini. Jangan sok jadi tuan rumah. Tangannya masih terangkat, gemetar karena amarah, sementara matanya menatapku dengan kebencian yang selama ini dia simpan rapi di balik senyum palsunya. Aku berdiri kaku, pipi kanan terasa terbakar. Bukan karena sakit fisiknya, tapi karena 200 pasang mata seketika tertuju padaku. Mentari, adikku yang baru saja disahkan sebagai istri sejam lalu, menutup mulut dengan telapak tangan. Riasan pengantinnya yang sempurna tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Beberapa tamu mulai berbisik. Aku dengar suara samar mereka. Itu istri Arjuna kan? Kenapa dia dibentak begitu? Kasihan sekali. Aku cari wajah Arjuna di kerumunan. Suamiku berdiri 3 meter dariku, di samping adik iparnya, Rendra. Dia tidak bergerak. Bahkan tidak menatapku. Matanya tertunduk ke lantai marmer gedung resepsi ini, seolah ada sesuatu yang sangat menarik di sana. Tangannya yang biasanya hangat memeluk pinggangku kini terkepal lemah di sisi tubuhnya. Tidak ada reaksi. Tidak ada pembelaan. Tidak ada apa-apa. Arjuna. Suaraku keluar serak, nyaris berbisik. Dia mengangkat wajah sebentar, menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Lalu dia menggeleng pelan. Sudah, Kia, jangan bikin drama, katanya datar. Ini kan pernikahan Mentari. Jangan diributin. Jangan bikin drama. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari tamparan ibu mertuaku. Ibu Darmasih menyeringai tipis, puas dengan reaksiku yang terdiam. Dia meluruskan kain kebayanya yang mahal, lalu menatapku dari atas ke bawah seperti sedang menilai barang bekas. Kamu pikir karena kamu yang bayar sebagian hajatan ini, kamu bisa duduk seenaknya? Ini acara keluarga Mentari. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Aku ingin berteriak. Ingin bilang bahwa aku yang bayar hampir separuh biaya resepsi ini. Aku yang urus vendor catering karena Mentari dan ibuku kewalahan. Aku yang keluar masuk bank seminggu terakhir cuma untuk memastikan semua lancar. Tapi mulutku terasa beku. Rendra, adik ipar yang selalu menatapku sini setiap kali kami bertemu, mendekati ibunya. Dia meletakkan tangan di bahu Ibu Darmasih dengan gerakan teatrikal. Sudah, Bu, jangan diladeni. Nanti malah jadi tontonan. Dia melirikku sekilas, ada senyum tipis di sudut bibirnya. Senyum yang mengatakan, kamu memang tidak punya tempat di sini. Aku mundur selangkah. Lalu 1 langkah lagi. Tidak ada yang menghentikanku. Tidak ada yang membela. Bahkan Mentari hanya bisa diam di pelaminan, tangannya digenggam erat oleh suaminya, Bian, yang juga hanya mengamati tanpa ekspresi. Aku berbalik, berjalan keluar dari area keluarga menuju sudut belakang aula. Kakiku bergerak otomatis. Napas tercekat di tenggorokan. Bukan karena malu dipermalukan di depan orang banyak. Tapi karena satu kenyataan yang baru saja menampar lebih keras dari tangan Ibu Darmasih. Selama 4 tahun ini, aku bukan istri Arjuna. Aku cuma ATM bernyawa yang mereka tolerir selama masih ada isinya. Aku berhenti di belakang pilar besar yang menopang langit-langit aula. Tanganku gemetar saat meraih ponsel diklat. Aku buka aplikasi mobile banking. Saldo rekening bersama yang kudaftarkan atas nama Arjuna dan aku, 3 juta rupiah tersisa. Padahal 2 minggu lalu masih 27 juta.
Transferan gajiku bulan ini belum masuk sepenuhnya karena aku ambil sebagian untuk bayar vendor pernikahan Mentari. Aku geser layar, cek mutasi transaksi. Transfer ke rekening atas nama Darmasih, 5 juta. Transfer ke rekening Rendra, 7 juta. Penarikan tunai di ATM Cikini kemarin malam, 12 juta. Tidak ada konfirmasi. Tidak ada izin. Bahkan tidak ada pesan singkat yang bilang, "Kia, aku ambil uang buat keperluan keluarga ya." Aku ambil napas panjang, coba menenangkan dada yang sesak. Tapi tidak berhasil. Justru semakin jelas. Semakin nyata. Semakin menyakitkan. Selama ini, setiap kali aku tanya Arjuna soal bisnisnya yang katanya hampir jalan, dia cuma bilang, "Sabar, Kia. Aku butuh modal dikit lagi." Setiap kali aku tanya kenapa Ibu Darmasih selalu minta uang untuk ini itu, dia bilang, "Namanya juga orang tua, Kia. Kita harus berbakti." Setiap kali aku lelah pulang kerja dan rumah berantakan karena Arjuna seharian main game, dia bilang, "Aku lagi stres mikirin bisnis, Kia. Kamu ngerti kan?" Dan aku selalu mengerti. Selalu mengalah. Selalu memberi. Tapi mereka tidak pernah menganggapku bagian dari keluarga ini. Suara musik dari aula masih terdengar samar. Tawa tamu undangan berbaur dengan lagu pop Indonesia yang diputar DJ. Seperti tidak ada yang terjadi. Seperti aku tidak baru saja dipermalukan habis-habisan oleh ibu mertua di depan ratusan orang. Aku tatap layar ponsel lagi. Jempol melayang di atas ikon pesan untuk Arjuna. Mau nulis apa? Mau nanya apa? Semua pertanyaan terasa sia-sia. Lalu notifikasi muncul. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku buka dengan tangan masih gemetar. "Mbak Kiara, ini saya, Santi, teman kantor Mas Arjuna dulu. Maaf ganggu, tapi saya rasa Mbak harus tahu. Mas Arjuna tidak pernah punya bisnis. Dia diberhentikan dari kantor terakhirnya 2 tahun lalu karena kasus penggelapan dana kecil-kecilan. Saya cuma kasihan lihat Mbak sepertinya tidak tahu apa-apa." Dunia berputar pelan. Aku baca ulang pesan itu 3 kali. 4 kali. Tidak berubah. 2 tahun lalu. Artinya, selama 2 tahun terakhir, setiap hari dia pulang ke rumah dan bilang, "Capek meeting sama investor," atau "survei lokasi usaha." Dia bohong. Setiap rupiah yang kutransfer ke rekening bersama untuk modal bisnis sebenarnya masuk ke kantong siapa? Untuk apa? Tanganku mencengkeram ponsel begitu erat sampai layar hampir retak. Aku angkat kepala, tatap langit-langit aula yang dihiasi lampu kristal mewah. Cahayanya menyilaukan. Tapi tidak seindah perasaanku yang baru saja hancur total. Malam ini, di pernikahan adikku sendiri, aku baru mengerti siapa aku sebenarnya di mata mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku tidak tahu harus bertahan atau kabur. Ponsel Arjuna berbunyi 3 kali berturut-turut di meja dapur saat aku sedang cuci piring pagi itu. Dia masih tidur di kamar, seperti biasa bangun siang setelah begadang mikirin strategi bisnis. Notifikasi terus berderet. Aku keringkan tangan, raih ponselnya tanpa berpikir panjang. Layar terkunci, tapi preview pesan terlihat jelas. "Keluarga besar tanpa beban, Rendra. Mas, kapan nih eksekusinya?" Jantungku langsung berdetak cepat. Aku tahu password ponselnya. Tanggal lahir ibunya. Arjuna tidak pernah ganti sejak kami menikah karena dia bilang, "Aku nggak punya rahasia sama kamu, Kia." Jari-jariku gemetar saat mengetik 6 angka itu. Layar terbuka.
Aku masuk ke aplikasi pesan. Grup keluarga itu ada di posisi teratas, dengan 27 pesan belum dibaca. Aku buka. Pesan pertama yang langsung terlihat adalah dari Rendra, dikirim pukul 11 malam kemarin, tepat saat aku sudah tidur setelah pulang dari resepsi mentari yang melelahkan. Sabar, Mas. Entar begitu rumah jadi, tinggal ceraikan dia. Uangnya udah terkuras habis juga kan? Napas berhenti di tenggorokan. Aku scroll ke atas, baca dari awal. Grup ini dibuat 3 bulan lalu. Anggotanya cuma 4 orang, Ibu Darmasih, Rendra, Arjuna, dan 1 nomor tanpa nama yang kusimpulkan adalah kakak ipar lain yang jarang muncul. Tidak ada aku. Tidak ada Mentari. Tidak ada siapapun selain mereka berempat. Pesan pertama Ibu Darmasih. Arjuna, kamu yakin rumahnya bakal jadi atas nama kalian berdua? Jangan sampai cuma namanya dia doang. Arjuna menjawab, tenang, Bu. KPR sudah diajukan atas nama berdua. Begitu akad kredit selesai, sertifikat keluar, tinggal urus perceraian. Rumahnya otomatis bisa dibagi atau dijual. Rendra, terus nanti bagi hasilnya gimana, Mas? Arjuna, rumah dijual, hasilnya kita bagi. Ibu dapat setengah, aku setengah. Tenang aja, dia nggak bakalan curiga. Orangnya gampang diatur kok. Aku baca kalimat itu 2 kali. Orangnya gampang diatur. Tanganku mulai mati rasa, tapi aku tetap scroll terus. Ada puluhan pesan. Mereka bahas semua detail. Kapan KPR disetujui? Kapan akad kredit? Kapan sertifikat keluar? Kapan waktu yang tepat untuk cerai tanpa kelihatan mencurigakan? Bahkan mereka bahas alasan perceraian yang akan dipakai, tidak harmonis, atau Kiara terlalu sibuk kerja, jadi nggak ada waktu buat keluarga. Ibu Darmasih sempat kirim fax note. Aku dengarkan dengan volume rendah, takut Arjuna bangun. Suaranya terdengar jelas, dingin, penuh perhitungan. Arjuna, ingat ya, jangan kasih dia akses ke rekening tabunganmu yang satunya. Biar dia nggak tahu kamu masih punya uang simpanan. Nanti dikira kamu bohong soal bisnis. Rekening tabungan satunya. Jadi selama ini dia punya rekening lain yang kusimpan? Rekening yang tidak pernah dia sebutkan sekalipun? Aku lanjut scroll. Pesan dari seminggu lalu, tepat setelah aku dapat konfirmasi dari bank bahwa KPR kami disetujui. Aku ingat malam itu aku pulang dengan senyum lebar, peluk Arjuna erat-erat, bilang, Mas, kita akhirnya punya rumah sendiri. Dia cuma senyum tipis, bilang dia senang, lalu kembali main game. Ternyata malam yang sama, dia kirim pesan di grup ini, KPR approved. Prosesnya mungkin 2-3 bulan lagi baru serah terima kunci. Setelah itu tinggal tunggu waktu yang pas. Rendra balas, asyik. Rumah gratis, Mas? Ibu Darmasih kirim stiker emoji tertawa. Perutku terasa mual. Bukan karena shock, tapi karena semuanya terlalu terencana. Terlalu rapi. Terlalu lama direncanakan tanpa sedetik pun aku curiga. Aku scroll lagi, hampir sampai ke pesan paling bawah. Ada satu percakapan yang membuat dadaku sesak total. Dari Rendra, sebulan lalu, Mas, kok masih sabar aja sih sama dia? Udah 4 tahun lo dibiayain terus. Gak malu? Arjuna menjawab cepat, malu apanya? Dia yang bodoh, bukan gue. Gue nikah sama dia ya emang dari awal buat gini. Lo pikir gue suka sama dia?
Perempuan kayak dia mah gampang, Ren. Kasih perhatian dikit, langsung meleleh. Terus dikuras pelan-pelan. Dia nggak bakal sadar. Aku berhenti bernapas. Kata-kata itu berputar di kepala. Gue nikah sama dia ya emang dari awal buat gini. Dari awal. Dari awal. Berarti sejak dia kenalan denganku di acara gathering kantor 5 tahun lalu, sejak dia mulai perhatian dan rajin ngajak jalan, sejak dia lamar dengan cincin murah tapi penuh janji manis, semuanya bagian dari rencana ini? Ponsel nyaris terjatuh dari tanganku. Aku pegang erat, paksa diri baca terus meski setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Pesan terakhir masuk 2 jam lalu, saat aku masih tidur. Dari Ibu Darmasih, Arjuna, besok kamu ke notaris ya. Tanya lagi soal cara ngalihkan sertifikat ke nama kamu aja setelah rumah jadi. Biar lebih aman. Arjuna belum balas. Berarti dia belum baca. Berarti aku masih punya waktu sebelum dia sadar ponselnya kubuka. Aku screenshot semua percakapan. Satu persatu. Tanganku bergerak cepat meski gemetar hebat. Kirim ke email pribadiku. Kirim ke cloud storage. Kirim ke nomor Mentari dengan pesan singkat. Jangan buka dulu. Nanti aku jelasin. Setelah semua tersimpan, aku kembalikan ponsel Arjuna ke posisi semula di meja dapur. Persis seperti tadi. Layar menghadap ke bawah. Tidak ada jejak bahwa aku pernah menyentuhnya. Aku berdiri di situ, di tengah dapur yang sunyi, dengan tangan masih gemetar dan dada yang terasa berongga. Bukan marah yang kurasakan. Bukan juga sedih. Yang ada cuma kekosongan mengerikan, seperti tersadar bahwa selama ini aku sudah mati, tapi tubuhku masih terus berjalan, bekerja, memberi, tanpa sadar semuanya sia-sia. Suara pintu kamar terbuka. Langkah kaki Arjuna terdengar mendekat. Dia keluar dengan rambut acak-acakan, kaos oblong lusuh, dan wajah mengantuk. Pagi, Kia, katanya sambil menguap. Ada kopi? Aku menatapnya. Wajah yang dulu kuanggap tampan. Senyum yang dulu bikin jantungku berdetak kencang. Suara yang dulu terasa hangat setiap pagi. Sekarang semua terasa asing. Seperti melihat orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Ada, jawabku pelan. Suaraku terdengar datar, bahkan di telingaku sendiri. Di meja. Dia ambil cangkir kopi yang tadi kuseduh, minum sambil buka ponselnya. Matanya langsung tertuju ke layar. Aku perhatikan gerakannya dari sudut mata. Dia buka aplikasi pesan. Baca notifikasi dari grup keluarga besar tanpa beban. Wajahnya tidak berubah. Dia bahkan senyum tipis, lalu ketik sesuatu. Aku tidak perlu lihat untuk tahu apa yang dia tulis. Mungkin jawaban untuk pesan Ibu Darmasih tadi. Mungkin konfirmasi bahwa dia akan ke notaris besok. Dia taruh ponsel, lirik aku sebentar. Tumben kamu diam banget pagi ini. Masih keep ya gegara acara Mentari kemarin? Aku angguk pelan. Iya. Dia mendekat, usap pundaku sekilas, sentuhan yang dulu terasa menenangkan, sekarang cuma bikin kulitku merinding jijik. Istirahat aja hari ini. Aku mau keluar bentar, ketemu temen buat bahas proyek. Proyek. Dia masih pakai kata itu. Masih pakai kebohongan yang sama. Bahkan setelah bertahun-tahun. Oke, jawabku tanpa ekspresi. Dia ambil kunci motor, pamit dengan lambaian tangan, lalu pergi begitu saja. Pintu ditutup. Suara motor menyala,
lalu menjauh. Aku berdiri sendirian di ruang tamu. Rumah kontrakan sempit ini yang kubayar sendiri setiap bulan. Perabotan sederhana yang kubeli dengan gaji lembur. Kulkas yang baru ku kredit bulan lalu karena yang lama rusak. Semua ini, semua yang kubangun, ternyata cuma pondasi untuk rencana mereka menghancurkanku. Dan yang paling menyakitkan, aku bahkan tidak pernah curiga sedetik pun. 3 hari setelah baca chat itu, aku mulai bergerak. Pagi-pagi aku cetak semua mutasi rekening bersama dari 6 bulan terakhir di mesin ATM. Kertas truk panjang mengular sampai ke lantai. Setiap transfer keluar kulingkari dengan pulpen merah. 5 juta ke Darmasih. 7 juta ke Rendra. 12 juta penarikan tunai tanpa konfirmasi. Total hampir 40 juta dalam setengah tahun terakhir. Aku lipat rapi semua struk, masukkan ke amplop coklat, simpan di laci mejaku di kantor. Sore harinya, aku unduh semua screenshot chat dari cloud storage, cetak di minimarket dekat rumah. 23 halaman percakapan yang merencanakan kehancuranku. Aku baca ulang setiap kata sambil menunggu pesanan print selesai. Tanganku tidak gemetar lagi. Justru stabil. Tenang. Keesokan harinya, aku minta izin setengah hari dari kantor. Alasannya urusan keluarga. Atasanku mengizinkan tanpa banyak tanya. Aku naik taksi online ke kantor notaris Budi Santoso di daerah Menteng, notaris yang menangani proses KPR rumah kami. Resepsionis menyambutku ramah, tanya ada janji atau tidak. Aku bilang tidak. Tapi ini mendesak soal pengurusan sertifikat rumah. 10 menit kemudian, aku duduk di ruangan Pak Budi. Pria paruh baya berkacamata tebal itu menatapku dengan sedikit heran. Ada yang bisa saya bantu, Bu Kiara? Aku langsung to the point. Pak, saya mau tanya. Apa ada yang pernah datang ke sini atas nama saya atau suami saya, Arjuna, untuk urus pengalihan sertifikat rumah yang sedang proses KPR? Pak Budi diam sebentar. Matanya menyipit, seperti mengingat sesuatu. Lalu dia buka laci mejanya, keluarkan sebuah map biru. Kebetulan sekali ibu datang, katanya pelan. Memang ada kejadian agak aneh. Jantungku langsung berdegup keras. Dia buka map itu, tunjukkan 2 lembar dokumen. Suami ibu datang 2 kali ke sini. Pertama seminggu lalu, kedua kemarin sore. Dia minta dibuatkan surat kuasa untuk pengalihan sertifikat atas nama dia sendiri setelah rumah serah terima. Katanya ibu sudah setuju dan tidak sempat datang karena sibuk kerja. Napas tercekat di tenggorokan. Pak Budi lanjut sambil tunjuk tanda tangan di dokumen itu. Tapi prosedur kami ketat, Bu. Untuk pengalihan yang melibatkan pasangan suami istri, kami wajib verifikasi langsung dengan kedua pihak, termasuk cek tanda tangan asli dan KTP. Saya minta suami ibu bawa ibu ke sini untuk konfirmasi. Dia bilang minggu depan. Tapi saya curiga ada yang tidak beres. Aku tatap tanda tangan di dokumen itu. Mirip tanda tanganku. Sangat mirip. Tapi ada goresan yang sedikit melenceng di huruf K. Arjuna mencoba meniru tanda tanganku. Dan gagal. Kenapa Bapak curiga? Tanyaku, suara hampir berbisik. Pak Budi lepas kacamatanya, lap pelan dengan kain. Karena ekspresi suami ibu. Dia terlihat terlalu terburu-buru. Dan saat saya bilang harus verifikasi langsung dengan ibu, wajahnya langsung berubah. Dia langsung pamit dan bilang akan reschedule. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Aku terima dokumen itu dari tangan Pak Budi,
pegang erat-erat. Ini bukti nyata. Bukti bahwa Arjuna tidak cuma merencanakan, dia sudah eksekusi. Pak, saya boleh minta fotokopi dokumen ini? Tanyaku. Pak Budi mengangguk. Silakan, Bu. Justru lebih baik ibu yang pegang. Sebagai antisipasi. 5 menit kemudian, aku keluar dari kantor notaris dengan 3 lembar fotokopi di tas. Aku berdiri di trotoar, tunggu taksi online sambil tatap jalanan Menteng yang ramai. Kendaraan berlalu lalang. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa hidupku baru saja berubah total dalam 10 menit terakhir. Arjuna mencoba memasukkan tanda tanganku. 2 kali. Itu artinya dia sudah desperata. Sudah tidak sabar. Mungkin karena rumah sebentar lagi serah terima. Mungkin karena uangku di rekening bersama sudah hampir habis. Mungkin karena dia pikir aku terlalu bodoh untuk sadar. Taksi datang. Aku naik, kasih alamat ke supir, lalu duduk diam di kursi belakang. Tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai membeku jadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin. Lebih tajam. Sesampainya di rumah, Arjuna belum pulang. Aku langsung ke kamar, buka laptop, buat folder baru dengan nama Bukti, Backup. Aku upload semua screenshot chat, semua struk transfer, semua fotokopi dokumen dari notaris. Aku kirim juga ke email kedua yang kubuat khusus pagi ini, email yang Arjuna tidak tahu. Setelah semuanya aman tersimpan, aku duduk di tepi kasur. Tatak cermin di lemari. Perempuan di cermin itu masih aku. Tapi ada yang berubah di matanya. Tidak ada lagi tatapan lelah. Tidak ada lagi kekosongan. Yang ada cuma kejelasan. Aku ambil ponsel, buka kontak pengacara temanku, Mbak Devi, yang pernah bantu urus sengketa kontrak di kantor. Aku kirim pesan singkat, Mbak, aku butuh konsultasi soal perceraian dan bukti pemalsuan dokumen. Bisa ketemuan minggu ini? Balasan datang cepat. Bisa, Kia. Besok sore jam 4 di kantorku gimana? Ada apa? Aku tidak jawab pertanyaan terakhir. Cuma balas, oke, Mbak. Sampai besok. Malam itu, Arjuna pulang jam 10. Dia bawa bau rokok dan sedikit alkohol. Langsung masuk kamar mandi tanpa sapa aku yang duduk di ruang tamu. Setelah mandi, dia keluar dengan handuk melingkar di pinggang, duduk di sofa sambil buka ponsel. Kia, besok aku keluar kota. Ada temen nawarin proyek di Bandung. Mungkin 2 hari. Aku angguk. Oke. Dia lirik aku sebentar, seperti menunggu reaksi lain. Mungkin pertanyaan. Mungkin keluhan. Tapi aku cuma diam, tatap layar TV yang menyala tanpa suara. Kamu kenapa? Kok dari kemarin dia mulu? Tanyanya akhirnya. Aku balas tatapan dia. Nggak apa-apa. Cuma capek. Dia mengendikkan bahu, kembali fokus ke ponsel. Ya udah, istirahat aja. Jangan terlalu dipikirin kerjaan. Aku senyum tipis. Iya. Dia tidak tahu bahwa besok sore aku akan duduk di kantor pengacara. Dia tidak tahu bahwa aku sudah pegang semua bukti kecurangannya. Dia tidak tahu bahwa kekalutan yang dia tunggu dariku tidak akan pernah datang. Karena aku sudah berubah. Bukan lagi Kiara yang gampang diatur. Bukan lagi Kiara yang percaya semua kata-katanya.
Bukan lagi Kiara yang rela dikuras habis-habisan demi cinta yang ternyata palsu sejak awal. Aku sekarang Kiara yang punya rencana. Kiara yang pegang semua kartu. Kiara yang akan pastikan mereka semua membayar satu persatu. Dan mereka bahkan tidak akan sadar sampai semuanya terlambat. Ponselku berdering tengah malam hari Kamis, seminggu setelah pertemuan dengan Mbak Devi. Nama Mentari muncul di layar. Aku angkat dengan perasaan was-was. Adikku tidak pernah telepon lewat tengah malam kecuali ada masalah serius. Kak. Suaranya serak, terputus-putus isak tangis. Aku nggak tahu harus ngomong ke siapa. Aku langsung bangun dari kasur, keluar dari kamar agar tidak membangunkan Arjuna yang tidur pulas. Mentari, kenapa? Ada apa? Dia menangis lebih keras. Butuh hampir 2 menit sampai dia bisa bicara lagi. Bian, dia bilang sesuatu yang aneh pas malam pertama kemarin. Aku baru berani cerita sekarang karena nggak bisa tidur terus mikirin itu. Jantungku langsung berdebar. Dia bilang apa? Mentari menarik napas panjang, bergetar. Dia bilang, untung kakakmu nggak kayak dulu lagi. Dulu dia cantik, sekarang udah lusuh. Kak, kenapa dia ngomong gitu? Emang dia kenal kakak dari kapan? Aku tanya, dia cuma ketawa terus bilang aku kebanyakan mikir. Dunia seperti berhenti berputar. Aku kenal Bian cuma sekilas, perkenalan singkat saat Mentari bawa dia ke rumah orang tua 6 bulan lalu. Aku bahkan tidak pernah ngobrol lebih dari 5 menit dengannya. Kenapa dia bisa bilang aku dulu cantik? Kenapa dia tahu aku dulu? Mentari, tunggu sebentar, kataku cepat. Aku cari tahu dulu. Jangan bilang siapa-siapa, oke? Besok kita ketemu. Setelah tutup telepon, aku langsung buka laptop. Jari-jari mengetik nama Bian Pradipta di kolom pencarian media sosial. Akun Bian muncul, foto profil dia dan Mentari di hari pernikahan. Aku scroll timeline-nya. Postingan biasa. Foto traveling. Quotes motivasi. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi di kolom komentar postingan terbarunya, ada yang aneh. Puluhan akun mulai mention dia dengan kalimat-kalimat kasar. Dasar penipu. Cowok sampah. Karma akan datang. Aku klik salah satu akun yang komen. Ternyata akun perempuan bernama Nadira. Di bionya tertulis, mantan yang akhirnya move on. Alhamdulillah. Aku buka timeline Nadira. Postingan paling atas, diupload 2 jam lalu, adalah tangkapan layar percakapan lama. Aku perbesar gambar chat antara Bian dan seseorang bernama Mas Jun di aplikasi pesan. Tanggal chat, 3 tahun lalu. Bian menulis, Jun, lo udah dapet target belum? Gue udah naksir 1 nih. Anak orang kaya, kerja di bank, perfect. Mas Jun balas, gue juga udah dapat. Manajer di perusahaan konstruksi. Gajinya gede, orangnya polos. Gampang diatur. Bian, wah, mantap. Kita lanjut taruhan kita ya. Siapa yang duluan nikah? Yang satunya traktir makan seminggu. Mas Jun, deal. Tapi gue yakin gue menang. Cewek gue tipe yang gampang jatuh cinta. Tinggal kasih perhatian lebih, langsung meleleh. Bian, kita lihat aja nanti. Yang penting target kita harus yang berduit. Biar hidup enak tanpa usaha. Mas Jun, setuju? Bro, aku baca ulang nama itu. Mas Jun.
Mas Jun. Otak langsung nyambung, Arjuna sering dipanggil Jun sama teman-teman lamanya. Tangan gemetar saat aku screenshot percakapan itu. Aku scroll lebih dalam di postingan Nadira. Ada lagi. Chat berikutnya. Bian. Jun, cewek lo namanya siapa sih? Yang lo bilang polos itu. Mas Jun. Kiara. Cantik sih, tapi ya gitu, gampang dibohongin. Kemarin gue bilang lagi susah, dia langsung kasih pinjaman 5 juta tanpa banyak tanya. Enak banget punya cewek kayak gini. Bian. Wih, enak banget loh. Cewek gue masih perlu effort lebih nih buat dapetin kepercayaannya. Tapi dia punya adik cewek yang katanya juga kerja bagus. Kalau gue bosen, bisa switch target. Hahaha. Mas Jun, gila lo. Tapi ya terserah lo lah. Yang penting jangan sampai ketahuan. Aku tutup laptop dengan keras. Napas tersengal. Dada sesak sampai hampir tidak bisa bernapas. Bukan cuma aku. Mentari juga. Kami berdua, seluruh hidup kami, cuma permainan taruhan 2 orang bajingan yang kebetulan bersahabat. Aku ambil ponsel lagi, telepon Mentari. Dia angkat di dering pertama. Kak. Mentari, kamu di rumah sendirian sekarang? Iya. Bian keluar, katanya ada urusan kantor. Aku kirim sesuatu ke WhatsApp kamu. Baca sekarang. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Aku kirim semua screenshot yang baru kudapat dari akun Nadira. Tunggu sambil dengar napas Mentari di seberang telepon yang mulai memberat. Lalu pecah. Tangisannya meledak, lebih keras dari tadi. Kak, ini beneran? Ini, aku cuma mainan buat dia? Suaranya hancur total. Aku rasakan sakit yang sama, tapi aku sudah duluan melewati fase itu. Sekarang yang ada cuma kemarahan yang membakar. Mentari, dengerin aku, kataku tegas. Kita nggak akan nangis terus. Kita nggak akan diam aja dibodohin kayak gini. Mereka pikir kita lemah. Mereka salah. Mentari terdiam. Hanya terdengar isak pelan. Besok kamu ke rumahku. Kita ngobrol berdua. Aku punya rencana. Tapi aku butuh kamu ikut. Kamu mau? Hening sejenak. Lalu suara Mentari yang berubah, dari tangis jadi sesuatu yang lebih dingin. Aku mau, Kak. Aku mau mereka ngerasain sakit yang sama kayak kita. Aku senyum kecut. Bagus. Besok jam 2 siang. Aku tunggu. Setelah tutup telepon, aku duduk di ruang tamu yang gelap. Arjuna masih tidur nyenyak di kamar. Tidak tahu bahwa rahasianya baru saja terbongkar total. Tidak tahu bahwa sahabatnya yang bodoh lupa hapus chat lama dan sekarang menjadi bumerang untuk mereka berdua. Aku buka laptop lagi, cari akun Nadira, kirim pesan langsung. Halo, Nadira. Aku Kiara, istri Arjuna yang disebutkan di chat yang kamu post. Boleh aku minta file lengkap percakapan mereka? Aku butuh untuk keperluan hukum. Balasan datang cepat, ternyata dia masih online. Oh my god, Mbak Kiara. Iya, aku kirim sekarang. Maaf ya Mbak, aku posting itu karena aku kesel banget sama Bian. Nggak nyangka ternyata Mas Arjuna juga sama aja. 5 menit kemudian, file PDF berisi 100 lebih halaman chat antara Bian dan Arjuna dari 3 tahun lalu sampai setahun lalu masuk ke emailku. Aku unduh, simpan di folder bukti, backup yang terus membengkak isinya. Aku baca satu persatu.
Setiap kalimat membuat darahku mendidih. Tapi aku paksa diri tetap tenang. Emosi tidak akan menyelesaikan apa-apa. Yang aku butuhkan sekarang adalah strategi. Esok siang, Mentari datang dengan mata sembab dan wajah pucat. Kami duduk di meja makan. Aku sudah siapkan semua dokumen bukti yang kukumpulkan selama seminggu terakhir. Ditambah file dari Nadira yang baru kuprint pagi ini. Mentari menatap tumpukan kertas itu dengan tatapan kosong. Kak, ini semua beneran? Semuanya beneran, Tari. Mereka merencanakan ini dari awal. Dan kita nggak akan diam aja. Mentari mengangkat wajah. Matanya merah, tapi ada sesuatu yang berubah di sana. Sesuatu yang tajam. Aku ikut apapun rencana kakak. Aku nggak peduli harus gimana. Yang penting mereka hancur. Aku raih tangannya, genggam erat. Kita akan pastikan mereka ngerasain semua yang kita rasain. Tapi kita harus sabar. Kita harus pintar. Mereka nggak boleh curiga sampai semuanya terlambat. Mentari mengangguk pelan. Aku siap, Kak. Saat itu, di ruang makan sempit rumah kontrakan yang kubayar sendiri, dua perempuan yang selama ini dibodohi memulai persekutuan mereka. Dan dua pria yang menganggap kami mainan, tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa mereka. 2 minggu kemudian, email dari Harde masuk pukul 9 pagi. Subjek, Congratulations on your promotion. Aku buka dengan tangan sengaja gemetar, padahal aku sudah tahu hasilnya sejak kemarin karena atasanku kasih bocoran informal. Promosi jadi senior manager finance dengan kenaikan gaji hampir 2 kali lipat. Belasan juta lebih besar dari sekarang. Aku screenshot email itu, kirim ke Arjuna dengan tambahan pesan, "Mas, aku dapat promosi. Gaji naik banyak banget." Balasan datang dalam hitungan detik. Serius? Alhamdulillah. Pulang kerja kita rayakannya sayang. Sayang. Dia pakai kata itu lagi setelah berminggu-minggu cuma manggil namaku datar. Sore itu aku pulang bawa kue dari toko kue langganan, sengaja pilih yang mahal supaya terlihat meyakinkan. Arjuna sudah duduk di ruang tamu, wajahnya berseri-seri. Dia peluk aku begitu masuk pintu. Pelukannya erat, hangat, palsu. "Kia, aku bangga banget sama kamu," katanya sambil cium puncak kepalaku. "Kamu emang hebat. Usaha kamu selama ini nggak sia-sia." Aku balas pelukannya, senyum lebar. Di dalam hati, aku hitung mundur sampai dia mulai bicara soal uang. Tidak sampai 5 menit. "Kia, sekarang gaji kamu naikkan. Gimana kalau kita beli mobil?" Arjuna melepas pelukan, tatap mataku dengan antusias yang dibuat-buat. Aku udah lihat beberapa pilihan Secont yang bagus. Harganya masuk akal, bisa kredit juga. Pasti keren kalau kita punya mobil sendiri. Aku pura-pura mikir sebentar. "Mobil atas nama siapa, Mas?" "Ya atas nama kita berdualah. Suami istri. Nanti bisa buat keperluan bareng." Aku angguk pelan, senyum manis. "Oke, Mas. Aku setuju. Tapi aku mau cek dulu kondisi keuangan kita. Besok aku urus ke banknya." Arjuna langsung sumringah. Malam itu dia masak mie instan spesial, sesuatu yang belum pernah dia lakukan dalam setahun terakhir. Dia bahkan nyalakan lilin kecil di meja makan, bilang ini makan malam perayaan. Aku nikmati semua sandiwara itu sambil menelan rasa jijik yang mengumpul di tenggorokan. Keesokan harinya, aku datang ke bank saat jam istirahat. Tapi bukan bank tempat kami punya rekening bersama.
Aku ke bank lain di seberang kota, buka rekening baru atas nama Mentari dengan kuasa kepadaku sebagai satu-satunya yang bisa akses. Transfer seluruh bonus promosi, 28 juta, ke rekening itu. Sisanya kubiarkan di rekening bersama supaya Arjuna tidak curiga total. Sore itu, aku pulang dengan wajah cemberut. Arjuna langsung tanya, "Kenapa, Kia? Kok mukanya kusut?" Aku duduk di sofa, pura-pura kecewa. "Mas, ternyata bonus promosinya baru cair bulan depan. Sekarang yang masuk cuma gaji biasa ditambah sedikit tunjangan. Kayaknya belum cukup buat DP mobil." Wajah Arjuna langsung berubah. Kecewa terlihat jelas, tapi dia coba sembunyikan. "Oh, gitu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Kita tunggu aja bulan depan." Aku angguk, lalu masuk kamar. Di dalam, aku buka ponsel, chat Mentari. "Uang sudah masuk. Sekarang giliran kamu." Balasan Mentari cepat. "Siap, Kak. Aku mulai besok." Esok paginya, Mentari telepon Bian dengan suara lemah. Aku dengar sendiri karena dia video call denganku sambil nelpon suaminya. "Bian, aku nggak enak badan. Perut sakit banget dari tadi pagi. Aku takut." Suara Bian di seberang terdengar panik. "Sakit gimana? Kamu ke dokter belum?" "Belum, aku takut sendirian." "Kamu bisa pulang sekarang nggak?" Bian terdiam sebentar, terdengar suara ribut di latar belakang, mungkin dia sedang di kantor. "Oke, aku pulang sekarang. Tunggu ya." Mentari tutup telepon, lihat aku lewat video call dengan senyum tipis. "Gimana, Kak?" "Perfect," jawabku. "Sekarang kamu ke puskesmas terdekat. Bilang kamu mual-mual, pusing, telat datang bulan. Minta surat keterangan istirahat. Nanti kirim foto surat itu ke Bian dan ke mertuamu." Mentari mengangguk. 2 jam kemudian, dia kirim foto surat dokter yang menyatakan kemungkinan hamil muda dengan gejala mual muntah berlebihan, perlu istirahat total dan observasi. Surat itu dia kirim ke grup keluarga Bian, termasuk ibu mertuanya yang protektif. Reaksi langsung meledak. Ibu mertua Mentari telepon Bian, terdengar suaranya yang nyaring meskipun aku cuma dengar lewat speaker ponsel Mentari yang dia taruh di meja saat kami ngobrol di rumahku. "Bian, kenapa kamu nggak bilang istrimu hamil? Kamu harus jaga dia baik-baik. Jangan sampai kenapa-kenapa." Bian terbata-bata menjawab. Dia bingung karena Mentari tidak pernah bilang soal kehamilan sebelumnya. Tapi sekarang dia terpojok, harus pura-pura tahu dan suportif di depan keluarganya. Mentari mulai akting sakit-sakitan setiap hari. Dia chat Bian tengah malam, bilang nggak bisa tidur karena mual. Paginya bilang lemas nggak bisa masak. Siangnya minta diantar ke dokter lagi. Bian yang biasanya jarang pulang cepat sekarang harus pontang-panting urus Mentari karena keluarganya terus pantau. Seminggu berlalu. Arjuna mulai sering tanya soal bonus promosiku. "Kia, udah tanggal 25 nih. Bonusnya kapan cair?" Aku jawab sambil masak di dapur, nada santai. "Kayaknya akhir bulan, Mas. Sistemnya lagi bermasalah," katanya HRD. Dia mengangguk, tapi matanya gelisah. Aku tahu dia mulai kepikiran. Uang di rekening bersama terus menipis karena aku sengaja transfer sedikit-sedikit ke rekening rahasia setiap kali gaji masuk. Sekarang saldonya tinggal 2 juta, tidak cukup untuk apapun. Suatu malam, Arjuna angkat telepon dari Rendra. Aku dengar percakapan mereka dari kamar karena pintu tidak tertutup rapat.
Jun, lo yakin istri lo nggak curiga? Tanya Rendra. Nggak mungkin. Dia terlalu sibuk kerja. Lagian dia percaya banget sama gue. Tapi kok gue merasa ada yang aneh ya belakangan ini. Ibu juga bilang gitu. Dia bilang Kiara agak berubah. Lebih pendiam. Arjuna terdiam sebentar. Mungkin emang lagi capek aja kali, Ren. Biasa. Tapi nada suaranya tidak yakin. 2 hari kemudian, ibu mertua datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Dia duduk di ruang tamu, tatap aku dengan mata yang menyelidik. Kiara, kamu baik-baik aja kan? Aku senyum ramah. Baik, Bu. Kenapa emangnya? Enggak, cuma kamu kelihatan beda akhir-akhir ini. Pendiam. Jarang senyum. Aku mengendikkan bahu. Mungkin karena kerjaan lagi banyak, Bu. Habis promosikan tanggung jawabnya nambah. Ibu Dar masih mengangguk pelan, tapi matanya masih curiga. Dia tidak bilang apa-apa lagi, cuma duduk 10 menit lalu pamit pulang. Setelah dia pergi, Arjuna tanya, Ibu ngomong apa tadi? Nggak ada apa-apa. Cuma nanyain kabar. Arjuna menatapku lebih lama dari biasanya. Ada keraguan kecil di matanya. Tapi dia tidak tanya lebih jauh. Malam itu, Mentari kirim chat. Kak, ibu mertua aku juga mulai sering main ke rumah. Kayaknya dia curiga aku nggak beneran hamil. Gimana nih? Aku balas cepat. Tetap konsisten. Jangan ubah cerita. Kalau dia tanya langsung, bilang aja kamu takut keguguran jadi belum mau periksa ke dokter kandungan. Minta waktu. Oke, Kak. Aku ikutin. Aku taruh ponsel, tatap langit-langit kamar. Arjuna tidur di sampingku, napasnya teratur. Dia tidak tahu bahwa jaring yang kami bentangkan sudah mulai mengencang di sekitar mereka. Dia tidak tahu bahwa setiap hari mereka semakin terjebak, perlahan, tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidur nyenyak. Bukan karena dendam yang terpuaskan, tapi karena keadilan yang mulai terasa nyata. Aku kirim undangan lewat grup keluarga besar hari Rabu sore. Sabtu malam, makan malam di rumah kami. Ada pengumuman penting. Harap semua hadir. Pesan singkat, formal, tanpa emoji. Arjuna baca pesanku dengan alis terangkat. Pengumuman apa, Kia? Aku senyum manis. Nanti aja tahu, Mas. Surprise. Dia tidak tanya lagi, mungkin pikir aku mau umumkan soal mobil atau renovasi rumah dari bonus yang tidak pernah ada. Sabtu malam tiba. Aku masak sendiri. Nasi tumpeng kecil, ayam goreng, sambal, lalap lengkap. Semua tersaji rapi di meja makan yang kusewa khusus hari ini supaya muat banyak orang. Ruang tamu kususun ulang, kursi berbaris menghadap TV LED yang kupinjam dari tetangga dengan alasan mau nobar film keluarga. Ibu Dar masih datang duluan bersama Rendra, bawa olah-olah kue. Wajahnya berseri. Mungkin senang akhirnya aku balik normal jadi menantu yang ngundang makan. Wah, Kiara masak sendiri. Jarang-jarang nih kamu begini, katanya sambil duduk di sofa. Aku cuma tersenyum, tunduk sopan. Tidak lama kemudian, Mentari datang dengan Bian. Wajah adikku pucat tapi matanya tajam. Kami sudah koordinasi sejak 3 hari lalu. Bian kelihatan bingung, fluster bahkan, mungkin karena tidak biasa diundang ke acara keluarga besarku. Orang tua Bian, Pak Surya dan Bu Lastri, datang belakangan, bawa buah dalam keranjang besar.
Semua berkumpul. 11 orang di ruang tamu kecil rumah kontrakan ini. Arjuna duduk di sampingku, sesekali bisik, "Kia, pengumuman apa sih? Kok semua diundang?" Aku tepuk tangannya lembut. "Sabar, Mas. Bentar lagi." Setelah semua selesai makan, aku berdiri. Ketuk gelas dengan sendok pelan, menarik perhatian. "Terima kasih semuanya sudah datang malam ini. Aku dan Arjuna, dan juga Mentari dengan Bian, punya sesuatu yang penting untuk dibagikan." Ibu Darmasih tersenyum lebar. "Wah, jangan-jangan Kiara hamil juga kayak Mentari?" Beberapa orang tertawa kecil. Arjuna malah kelihatan kaget, dia tidak pernah kepikiran ke sana. Aku geleng pelan. "Bukan, Bu. Ini lebih penting dari itu." Aku ambil remote TV, nyalakan layar. Semua mata tertuju ke sana. Aku sudah siapkan file video hasil editing sederhana, kompilasi screenshot chat dari grup keluarga besar tanpa beban, dan percakapan Arjuna dengan Bian dari 3 tahun lalu. Semuanya diatur kronologis dengan background hitam dan teks putih yang jelas terbaca. Layar pertama muncul, tangkapan chat Rendra. "Sabar, Mas. Entar begitu rumah jadi, tinggal ceraikan dia. Uangnya udah terkuras habis juga kan?" Ruangan langsung hening. Ibu Darmasih berdiri, wajahnya berubah pucat. "Kiara, ini apa?" Aku angkat tangan, potong kata-katanya. "Tunggu, Bu. Belum selesai." Layar berikutnya, chat Arjuna. "Gue nikah sama dia ya emang dari awal buat gini. Lo pikir gue suka sama dia? Perempuan kayak dia mah gampang. Kasih perhatian dikit, langsung meleleh." Arjuna bangkit dari kursi, muka merah padam. "Kia, matiin." Aku tidak gerakkan remote. Malah aku volume up. Layar ketiga, chat Arjuna dan Bian. Taruhan mereka. Target mereka. Aku dan Mentari yang cuma investasi hidup enak tanpa usaha. Bu Lastri, Ibu Bian, menutup mulut dengan telapak tangan. Pak Surya menatap anaknya dengan mata melotot. "Bian, ini beneran?" Bian berdiri, terbata. "Bapak, ini salah paham." Mentari memotong dengan suara keras, bergetar tapi tegas. "Salah paham apa, Bian? Kamu bilang sendiri di chat itu, cewek gue punya adik yang juga kerja bagus. Kalau gue bosen, bisa switch target. Itu aku yang dimaksud, kan? Adiknya kakak Kiara." Semua mata beralih ke Bian. Wajahnya putih seperti mayat. Arjuna maju, coba rebut remote dari tanganku. Aku tendang lututnya keras, dia oleng, jatuh ke lantai. Rendra bangkit mau bantu, tapi aku tatap matanya tajam. "Duduk, Ren. Atau kamu mau aku putar juga chat MU yang rencanain semua ini bareng mereka?" Rendra membeku di tempat. Aku matikan TV setelah video selesai. Lalu aku keluarkan amplop besar dari tas yang kusimpan di belakang sofa. Buka di depan semua orang, keluarkan 3 bundel dokumen tebal. Ini, aku lempar bundel pertama ke arah Ibu Darmasih, semua bukti transfer uang yang kalian ambil dari rekening bersama aku dan Arjuna tanpa izin. Total 42 juta dalam 6 bulan terakhir. Ibu Darmasih tidak berani sentuh amplop itu, cuma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku lempar bundel kedua ke arah Arjuna yang masih duduk di lantai. "Ini bukti kamu mencoba palsuin tanda tangan aku di notaris. 2 kali.
untuk malihkan sertifikat rumah KPR ke nama kamu sendiri. Notaris sudah kasih keterangan resmi. Arjuna membuka mulut tapi tidak ada suara keluar. Aku angkat bundel ketiga tinggi-tinggi. Dan ini, surat gugatan cerai atas dasar penipuan dan penggelapan dalam perkawinan. Plus laporan polisi atas nama Arjuna bin Saiful untuk tindak pidana pemalsuan dokumen. Besok pagi, surat ini masuk ke pengadilan dan kantor polisi. Ruangan meledak jadi kacau. Ibu Darmasih menangis histeris. Kiara, jangan begini. Kita bisa selesaikan baik-baik. Arjuna salah, tapi dia masih suamimu. Aku tatap dia dingin. Suami yang merencanakan ceraiku sejak hari pertama nikah? Suami yang bilang aku gampang diatur? Itu yang ibu sebut suami. Rendra maju, nada memohon. Kiara, kita keluarga. Jangan sampai masuk polisi. Aku potong keras. Keluarga tidak merancang penipuan terhadap keluarga sendiri, Ren. Mentari berdiri di sampingku, keluarkan amplop sendiri. Lempar ke meja di depan Bian dan orang tuanya. Ini surat pembatalan nikah yang udah aku ajukan ke pengadilan agama atas dasar penipuan saat akad. Bian ngaku di chat dia cuma nikah sama aku karena aku berduit. Itu melanggar rukun nikah karena ada unsur gharar, penipuan. Bulastri meraih tangan Bian, gemetar. Bian, kenapa kamu bisa lakuin ini? Bian tidak jawab. Hanya menatap lantai dengan wajah hancur. Pak Surya berdiri, tatap anaknya dengan pandangan kecewa yang menusuk. Kamu sudah menghancurkan nama keluarga kita. Arjuna akhirnya bangkit, dekati aku dengan mata memerah. Kia, kumohon. Jangan laporkan aku ke polisi. Aku salah, aku akuin semua. Tapi jangan sampai penjara. Aku mundur selangkah, jaga jarak. Kamu bilang aku gampang dibohongin, kan? Kamu salah, Jun. Aku tidak gampang. Aku cuma terlambat sadar. Ibu Darmasih merangkak, literally merangkak, ke arah kakiku. Pegang pergelangan kakiku dengan tangan gemetar. Kiara, anak ibu mohon, cabut laporan itu. Ibu janji akan ganti semua uang yang ibu ambil. Ibu janji Arjuna akan tobat. Aku lepaskan pegangannya, mundur lagi. Ibu ikut rencanakan semua ini, Bu. Ibu ada di grup chat itu. Ibu yang suruh Arjuna ke notaris buat pindahin sertifikat. Ibu pikir aku lupa. Dia terdiam. Air mata mengalir deras tapi dia tidak bisa bantah. Aku lirik Mentari. Dia angguk. Kami sudah sepakat ini saat terakhir kami bicara. Malam ini, kataku keras, suara memenuhi ruangan, 2 pernikahan berakhir. 2 keluarga belajar akibat dari nganggap perempuan cuma ATM berjalan. Dan 2 orang, Arjuna dan Bian, akan belajar bahwa hukum tidak main-main. Aku ambil tas, Mentari ambil tasnya. Kami berjalan ke pintu bersamaan. Sebelum keluar, aku berbalik sekali lagi. Tatap semua wajah yang hancur di ruangan itu, ibu mertua yang masih menangis di lantai, Arjuna yang terduduk lemas, Bian yang tidak berani tatap orang tuanya, Rendra yang pucat ketakutan. Kalian bilang aku cuma numpang hidup, kataku pelan tapi setiap kata menohok. Ternyata kalian yang numpang hidup dari uangku selama ini. Sekarang coba hidup sendiri tanpa aku. Kami keluar, tutup pintu. Di luar, udara malam terasa dingin tapi segar. Mentari memelukku erat, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena lega.
Kak, kita beneran lakuin ini, bisiknya. Aku peluk dia lebih erat. Kita lakuin, Tari. Dan kita menang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak merasa hampa. Tidak merasa bodoh. Tidak merasa lemah. Yang kurasakan cuma keadilan yang akhirnya datang, dan wajah-wajah mereka yang hancur sama seperti hatiku dulu. Bedanya, aku sudah bangkit. Mereka baru mulai jatuh. 6 bulan kemudian, aku pindah ke apartemen 2 kamar di Bilangan Kemang, dibeli cash dari tabungan pribadiku yang selama ini kusembunyikan, ditambah uang hasil jual beberapa investasi yang tidak pernah Arjuna tahu. Tidak ada KPR. Tidak ada cicilan. Tidak ada nama orang lain di sertifikat selain namaku sendiri. Mentari tinggal bersamaku sejak perceraiannya dengan Bian resmi sebulan lalu. Dia kerja di startup baru, mulai bangun hidupnya lagi dari nol. Setiap pagi kami sarapan bareng di balkon yang menghadap jalanan Jakarta yang ramai, ngobrol soal rencana hari itu, kadang tertawa, kadang diam saja menikmati kopi. Sore itu, bel apartemen berbunyi. Aku cek intercom, wajah Ibu Dar masih muncul di layar kecil. Lebih tua dari terakhir kali kulihat. Rambut mulai memutih, wajah kurus, mata cekung. Aku tekan tombol bicara. Ada perlu apa, Bu? Suaranya serak lewat speaker. Kiara, bisa kita ngobrol? Sebentar saja. Mentari berdiri di belakangku, tatap layar dengan rahang mengeras. Jangan dibukain, Kak. Aku diam sebentar, lalu tekan tombol buka pintu utama. 5 menit, Bu. Tidak lebih. Ibu Dar masih naik lift sendirian. Aku tunggu di depan pintu apartemen, tidak mengundangnya masuk. Saat lift terbuka, dia keluar dengan langkah gontai, bawa tas anyaman lusuh, sangat berbeda dari tas branded yang biasa dia pakai dulu. Kiara. Dia hampir berbisik, tolong cabut laporan ke polisi. Arjuna sudah 6 bulan di tahanan. Dia tidak kuat. Aku bersandar di kusen pintu, tangan dilipat di dada. Lalu, Ibu Dar masih menunduk, air mata mulai turun. Dia anakku, Kiara. Aku mohon, dia sudah menyesal. Kami semua sudah menyesal. Aku tidak bergerak. Tidak ada simpati yang muncul di dadaku, cuma kekosongan datar. Ibu bilang apa dulu ke aku di pernikahan Mentari? Tanyaku pelan. Dia mengangkat wajah, mata merah. Kiara, itu? Ibu salah. Ibu akui ibu salah. Ibu bilang aku cuma numpang hidup di keluarga kalian, potongku. Suara tetap tenang tapi setiap kata seperti batu yang dijatuhkan. Ibu bilang aku jangan sok jadi tuan rumah. Ibu tampar aku di depan 200 orang. Apa ibu ingat? Ibu Dar masih menangis lebih keras, tubuhnya gemetar. Ibu minta maaf. Ibu nggak tahu kalau Kiara akan. Akan apa? Akan melawan, aku maju selangkah. Ibu pikir aku akan diam aja dibodohin? Dikuras habis-habisan terus dibuang begitu rumah KPR jadi. Dia tidak bisa menjawab. Hanya terisak dengan tangan menutup wajah. Sekarang, aku lanjutkan, nada semakin dingin, Ibu datang ke sini buat minta belas kasihan. Ibu yang dulu bilang aku numpang hidup, sekarang numpang minta ampun. Lucu ya, Bu? Ibu Dar masih jatuh berlutut, benar-benar berlutut di koridor apartemen. Kiara, kumohon. Arjuna masih punya masa depan. Jangan hancurkan hidupnya gara-gara kesalahan dia. Aku mundur,
tatap dia dari atas. Arjuna yang hancurkan hidupnya sendiri, Bu. Bukan aku. Dia yang palsuin tanda tangan. Dia yang rancang penipuan. Dia yang bilang aku gampang diatur di chat kalian. Aku cuma pastikan dia tanggung akibatnya. Mentari muncul di sampingku, berdiri tegak. Ibu Darmasih, katanya dengan suara yang mengejutkan tegas. Ibu ingat gak ibu pernah bilang ke Bian kalau keluarga kami beruntung punya menantu kayak Mas Arjuna dan Bian? Ibu bilang kami ditakdirkan jadi istri yang melayani. Ibu ingat. Ibu Darmasih menatap Mentari, terkejut dia ada di sana. Mentari lanjut, nada tidak bergetar lagi. Ternyata yang beruntung bukan kami. Yang beruntung itu ibu dan keluarga ibu, karena kami masih kasih kesempatan ibu pergi dari sini dengan bermartabat. Ibu Darmasih meraih ujung rok Mentari, memohon. Mentari, kamu kan adik Kiara, kamu masih muda, masih bisa maafin. Mentari menarik roknya lepas dari genggaman. Saya nggak muda, Bu. Saya cuma dibodohin. Bedanya, sekarang saya nggak bodoh lagi. Aku ambil napas panjang, tatap Ibu Darmasih yang masih berlutut di lantai koridor. Ibu, keputusan pengadilan sudah final. Arjuna divonis 18 bulan penjara karena pemalsuan dokumen. Dia akan keluar tahun depan kalau berkelakuan baik. Itu sudah ringan, Bu. Dakwaan awalnya bisa 3 tahun. Ibu Darmasih menggeleng, isak tangis makin keras. Tapi dia, reputasinya, masa depannya. Reputasi? Aku nyaris tertawa, tawa pahit yang tercekat di tenggorokan. Ibu ngomong soal reputasi setelah Arjuna bilang ke teman-temannya kalau nikah sama aku cuma buat nguras uang? Setelah dia coba palsuin tanda tangan istri sendiri? Itu reputasi apa, Bu? Tidak ada jawaban. Cuma tangisan yang mulai mereda jadi sesenggukan lemah. Aku melangkah mundur, tangan dikenop pintu. Pulang, Bu. Jangan datang lagi ke sini. Aku dan Mentari sudah move on. Ibu juga harus. Ibu Darmasih mengangkat wajah terakhir kali, mata penuh harapan putus asa. Kiara, apa kamu nggak punya hati? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku berhenti, tatap matanya, mata yang dulu menatapku dengan penghinaan, sekarang penuh kepedihan. Dulu aku punya, Bu, jawabku pelan. Tapi kalian injak-injak sampai remuk. Jadi sekarang aku punya sesuatu yang lebih penting, harga diri. Aku tutup pintu perlahan. Klik kunci terdengar final, seperti menutup bab terakhir dari hidup yang tidak ingin kuingat lagi. Di dalam, Mentari memelukku dari belakang. Tubuhnya hangat, pelukannya erat. Kak, kita benar-benar udah bebas ya? Aku balas pelukan, tangan menggenggam lengannya. Iya, Tari. Kita bebas. Kami berdiri di sana beberapa menit, tidak bicara apa-apa. Hanya dua perempuan yang akhirnya mengerti bahwa cinta dari orang lain tidak akan pernah cukup kalau kamu tidak cinta sama diri sendiri dulu. 2 minggu kemudian, aku terima kabar dari Mbak Devi. Bian kehilangan pekerjaan setelah kasusnya viral di media sosial kantor. Keluarganya di kampung Magelang menanggung malu besar, ada yang sampai pindah ke kota lain karena tidak tahan dicibir tetangga. Ibu Darmasih dan Rendra pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta karena rumah mereka dijual untuk bayar pengacara Arjuna, yang pada akhirnya tetap kalah di pengadilan. Aku tidak merasa senang mendengar semua itu. Tapi aku juga tidak merasa kasihan. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Sesederhana itu. Malam itu,
Aku dan Mentari masak makan malam bareng, menu sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi. Kami makan di balkon sambil dengerin musik jazz pelan dari speaker kecil. Kak, Mentari bicara sambil kunyah, aku nggak nyangka kita bisa sampai di sini. Aku senyum tipis. Aku juga nggak nyangka. Tapi ternyata kita lebih kuat dari yang kita pikir. Dia angguk, lalu diam sebentar. Kak, kamu nyesel nggak? Maksudku, semua yang kita lakuin. Aku menatap langit Jakarta yang gelap, lampu gedung bertingkat berkelap-kelip di kejauhan. Nggak, Tari. Aku cuma nyesel kenapa aku nggak sadar lebih cepat. Mentari meletakkan sendoknya, meraih tanganku di atas meja. Tapi kita sadar sekarang. Dan kita masih punya waktu buat mulai lagi. Aku genggam tangannya balik. Hangat. Nyata. Ini keluarga yang sebenarnya, yang saling jaga, bukan saling manfaatin. Beberapa hari kemudian, aku hapus semua foto Arjuna dari ponsel. Hapus nomornya dari kontak. Blokir semua akun media sosialnya. Mentari lakukan hal yang sama dengan Bian. Kami tidak butuh kenangan dari orang-orang yang menganggap kami cuma investasi. 3 bulan setelahnya, aku dapat tawaran proyek besar dari klien luar negeri. Gaji naik lagi. Mentari promosi jadi tim lead di kantornya. Kami rayakan dengan makan di restoran Korea yang selalu penuh, tempat yang dulu tidak pernah kami mampu datangi karena semua uang habis untuk keluarga dan bisnis yang tidak pernah ada. Hidup berjalan terus. Tidak sempurna, tapi jujur. Tidak mudah, tapi milik kami sendiri. Dan saat aku tidur malam itu, di kamar apartemen yang kubeli dengan keringat sendiri, di atas kasur yang kubayar tanpa utang ke siapapun, aku rasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Damai. Bukan karena mereka hancur. Bukan karena aku menang. Tapi karena akhirnya aku belajar menutup pintu untuk orang yang tidak pernah menghargaiku dan membuka jendela untuk hidup yang memang pantas kudapatkan.